Bab 4477 Kura-kura hijau membuka jalan. Hehe, aku hanya sedang bercanda. Kelvin Peng tertawa canggung, merasa dirinya terlalu banyak berpikir, jadi dia buru-buru mengikuti. Kemudian, tentu saja, apa yang dia pikirkan tidak terjadi. Kura-kura hijau mendengus, dan secara bertahap muncul ke permukaan, memperlihatkan cangkang kura-kuranya yang lengkap. Cangkang kura-kuranya seperti pulau, cukup besar. Bahkan jika ratusan kultivator mendarat di atasnya, itu hanya menempati area tengah, dan tidak terlihat ramai sama sekali. Senior, kamu berenang sangat cepat, dan kami lemah, jadi kami pasti tidak akan bisa menahannya. Apakah menurutmu kami harus membangun istana, atau menyiapkan formasi? Saat personel tiba, Erikin memikirkannya dan bertanya lagi. Kenapa? Apakah tidak cukup bagimu untuk duduk dan ingin membangun rumah di cangkangku? Mata kura-kura hijau tiba-tiba berubah. Tidak masalah jika ingin membuat formasi, tapi tandanya tidak boleh masuk jauh ke cangkangku, kura-kura hijau berkata dengan suara teredam. Tetapi ia juga tahu bahwa ia berenang terlalu cepat. Jika ia menjatuhkan beberapa manusia yang lemah, ia harus berhenti dan menunggu, sungguh membuang-buang waktu. Gunakan formasi piringan. Mengetahui bahwa ini adalah konsesi terbesar kura-kura hijau, Erikin melirik ke belakang. Dengan lambaian tangan Mitayan, cahaya formasi piringan yang telah disiapkan sejak lama menyala, dan perisai pertahanan dengan cepat terbentuk di atas pulau cangkang kura-kura. Oh! Ketika perisai terbentuk, kura-kura hijau yang sudah tidak sabar mengangkat kepalanya ke langit dan meraung, membuat semua orang untuk berlari dengan kencang. Kecepatan ini sangat cepat. Mendengar siulan angin di sekitar mereka, dan melihat segala sesuatu di sekitar mereka mundur dengan cepat, banyak kultivator tampak terkejut dan bersemangat. Kura-kura hijau yang berada di tingkat kultivasi 3 penurunan berenang dengan sangat cepat. Momentum mengendarai angin dan memecah ombak tak terhitung jumlahnya lebih cepat dari perahu roh, dan rasanya tidak lambat sama sekali dibandingkan dengan Tobi Kiyu dan Yudira Ying yang sudah terbang jauh sebelumnya. Tentunya yang paling penting adalah saat berdiri di atas punggung kura-kura hijau seperti berdiri di atas pulau yang stabil tanpa adanya getaran. Semua kultivator menghela napas. Mampu berdiri di sini sepenuhnya karena kerja keras Erikin. Jika bukan karena Erikin, jangankan bisa terus berjalan, bahkan jika itu di jalanan, tidak mungkin memiliki kura-kura hijau yang kuat dan handal untuk dikendarai. Sepertinya berteman dengannya lebih baik daripada menjadi musuh bersamanya, apa yang kupikirkan di awal. Duduk bersila dengan nyaman di punggung kultivator 3 penurunan, Kelvin Peng juga merasa sedikit malu. Bagaimana dia bisa bermusuhan dengan Erikin? Sepertinya dialah yang pertama kali menipu Erikin, dan keduanya tidak memiliki kebencian yang mendalam. Sebelumnya, dia sedikit ragu untuk bekerja sama dengan Erikin karena persumpahan darah leluhur, tetapi sekarang dia merasa itu sangat berharga. Senior kura-kura hijau, tolong tunggu sebentar. Setelah berjalan ke depan beberapa saat, Erikin tiba-tiba berbicara ketika dia melihat sosok mengambang di depannya. Kura-kura hijau berhenti dengan sedikit tidak senang, dan sosok itu terbang dengan cepat. Ini adalah seorang kultivator paruh baya dengan janggut dan berpenampilan gemuk, dengan senyum di wajahnya. Orang ini adalah Credence Tian. Hanya saja penyamarannya sedikit diubah, sama sekali berbeda dengan penampilan sebelumnya. Erikin, siapa ini? Melihat Erikin melambaikan tangannya untuk membiarkan Credence Tian naik ke atas cangkang kura-kura, Kelvin Peng berkata sambil memindainya. Semuanya, orang ini adalah seorang pelatihan tanpa partai yang aku temui sebelumnya, bermarga Tian.
Dia sangat baik, jadi aku sekalian membawanya, kata Erikin. Aku memberi salam pada beberapa teman seiman. Credenstian tersenyum polos dan memberi salam kepada semua orang, terlihat tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Tapi dalam hatinya, dia menghela napas panjang. Mengikuti kepergian Erikin, membiarkan orang sekte Sage lainnya ditinggalkan di sini, tidak ada yang tahu kapan mereka bisa bersatu kembali dengan bawahannya. Jika tahu bahwa Erikin merencanakan ini, dia seharusnya tidak memberitahu Erikin di mana kura-kura hijau berada. Tetapi dia harus mengikutinya demi bertahan hidup. Sama sekali tidak ada yang keberatan dengan bertambahnya seorang pelatihan tanpa partai. Selain itu, Credenstian juga merupakan seorang kultivator 2 kegagalan, dan dia terlihat sangat baik. Penambahan Credenstian hanyalah sebuah masalah kecil dan tidak menimbulkan banyak keributan. Setelah berangkat lagi, semua orang kembali ke posisi masing-masing dan duduk bersila. Erikin, dengan kecepatan kura-kura hijau, bisakah kita mengejar Yudhira Ying atau Tobi Qiu? Di bagian depan cangkang kura-kura, Finola Su berjalan mendekat. Mungkin sulit. Erikin menghitung dan menggelengkan kepalanya. Padahal kura-kura hijau memiliki banyak keunggulan, seperti kultivasi yang tinggi, kecepatan yang cepat, dan kemampuan berkomunikasi. Tapi tidak peduli apakah itu formasi atau perahu roh, itu harus mengandalkan Reiki untuk mendukung kecepatannya. Artinya, selama Reiki cukup, mereka bisa terbang sepanjang waktu. Tapi kura-kura hijau adalah iblis monster, ia perlu menyerap Reiki langit dan bumi untuk bisa berenang. Ia tidak bisa mempertahankannya untuk waktu yang lama, jadi dia harus berhenti dan istirahat. Terutama karena mereka telah menyia-nyiakan 1 hari, tahap awalnya sudah berjarak sangat jauh. Namun, meskipun mereka tidak dapat mengejar, jika pihak lain berhenti atau seseorang menarik mereka ke bawah, mereka seharusnya dapat bertemu dengan mereka. Tidak tahu apakah pertarungan antara Yudhira Ying dan Tobi Qiu terjadi atau tidak, kata Finola Su. Mungkin sudah berakhir. Erikin tidak memiliki bukti, tetapi samar-samar terdapat firasat bahwa pertempuran ini telah berakhir. Dengan sikap Situa serakah dan ketiganya yang menunggu iblis darah, Yudhira Ying mungkin akan berada dalam bahaya. Tapi bagaimanapun juga, kematian kepala suku Li dilakukan oleh Tobi Qiu. Dia hampir membunuh banyak kultivator yang tidak bersalah di Qingzhou. Aku harus memperhitungkan masalah ini. Hawa dingin melintas di mata Erikin. Meskipun Situa serakah membujuk dirinya untuk tetap di tempatnya, dan bahkan bersiap untuk melarikan diri dari Laut Warisan, Erikin tidak akan membiarkan Tobi Qiu pergi selama dia memiliki kesempatan. Rute depan dan binatang roh berawak sudah ada, dan langkah selanjutnya adalah bergegas. Setelah mengalami kebaruan awal, semua kultivator duduk di atas cangkang kura-kura, dan Erikin duduk dalam posisi di depan cangkang kura-kura, duduk bersila. Piringan formasi digambarkan dengan sangat halus, dan setiap area memiliki pola formasi yang dapat digunakan oleh para kultivator. Ketika kabut diisolasi, ia akan membentuk ruang yang hanya dimiliki oleh dirinya sendiri. Duduk di dalam kabut putih, Erikin akhirnya memiliki waktu untuk menenangkan diri dan mempelajari hal-hal yang layak dipelajari di tangannya. Perjalanan selanjutnya ditakdirkan kacau dan tidak teratur, bahkan berbahaya, dengan darah mengalir seperti sungai. Aturan asli tanah warisan ditakdirkan untuk dilanggar. Tidak jarang sejumlah besar kultivator jatuh. Situa serakah mengatakan bahwa dia bisa memilih untuk disingkirkan saat sudah tidak ada pilihan lain. Dengan begitu, dia bisa menyelamatkan nyawanya, tetapi tidak akan bisa mendapatkan warisan Dewa Bintang. Hanya ada satu kesempatan untuk memasuki tempat ini bagi setiap kultivator.
Jika Eric Kin gagal, dia tidak tahu kapan akan menemukan cara untuk kembali ke bintang biru lagi. Butuh upaya yang tak terhitung jumlahnya untuk sampai ke tempat sekarang ini, dan ini adalah hasil yang benar-benar tidak ingin diterima oleh Eric Kin. Namun jika tidak ingin terkena gelombang tersebut dan terpaksa tersingkir, dia harus memiliki kemampuan tertentu untuk melindungi dirinya sendiri. Slip giok muncul di tangan Eric Kin. Panji misteri pemusnah. Rahasia Istana Bintang di Longzhou adalah harta karun jahat yang mengerikan dengan memiliki banyak fungsi. Bahkan dengan bantuan iblis darah tidak mati Tobikiyu, di bawah ilmu sihir semacam ini, tidak bisa bersembunyi di kehampaan. Eric Kin yakin jika Yudhira Ying tidak mengalami perubahan besar, dia tidak akan pernah memberikan benda ini untuk dirinya sendiri. Dan selama percakapan hari itu, meskipun Yudhira Ying menyembunyikan beberapa hal, Eric Kin secara kasar dapat menebak tujuan dari kenapa dia memberikan benda ini pada dirinya sendiri. Bersambung.